Dalam berbagai kesempatan, teman-teman kita, ustadz-ustadz mualaf yang mengaku sebagai kristolog selalu berusaha menyamakan Tuhan Yesus di Bible dengan orang Islam bernama Isa alaihissalam dari Quran. Salah satu alasan yang paling sering dipakai para ustadz-ustadz mualaf ini untuk menyamakan Tuhan Yesus di Bible dan Isa alaihissalam di Quran adalah, Yesus di Bible tidak merubah hukum Taurat Yahudi sama seperti Isa alaihissalam di Quran juga tidak merubah hukum Taurat. Dari pandangan Kondoni yang pernah sebagai seorang Nasrani dan sekarang seorang Muslim, sama nggak sih? Sama, orangnya yang sama ya. Orang yang sama. Profilnya sama, sosoknya sama. Cuman dipandang atau di perspektifnya yang berbeda antara Kristen dan Islam. Secara data dari mana? Yang membuktikan kalau ternyata itu sama. Oke, sekarang gini. Ciri-cirinya banyak yang sama. Contoh. Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus punya sama-sama ibu yang namanya Maria atau Maryam. Sama-sama tidak meniadakan Taurat. Yang disebut dengan Yesus dalam Bible juga tidak pernah diceritakan makan babi. Ada di sini? Nggak ada cerita Yesus makan babi di sini, nggak ada cerita. Oh, nggak disebutkan. Dan Yesus bilang dia tidak meniadakan hukum Taurat. Dalam video ini kita akan menguliti argumentasi akal-akalan para ustadz-ustadz mualaf ini dengan fakta-fakta akurat yang jujur, ilmiah, klinis, akurat dan penuh dengan pola pemikiran akademis, ciri khas apologet Kristen yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Video bantahan terhadap fitnah para ustadz-ustadz mualaf ini akan kita pisahkan dalam dua sesi akademis yang berbentuk pertanyaan dan akan kita jawab secara tuntas sampai puas. Yang pertama, benarkah Yesus di Bible Kristen tidak merubah hukum Taurat? Dan yang kedua, benarkah Isa alaihissalam di Quran Islam tidak merubah hukum Taurat? Ayo kita mulai diskusi kita kali ini dengan mempertanyakan argumentasi para ustadz-ustadz mualaf ini. Yang pertama, benarkah Yesus di Bible Kristen tidak merubah hukum Taurat? Untuk menjawab pertanyaan ini kita akan menggunakan sumber ayat Bible sebagai hujah kita. Kita tengok bersama Injil Matius pasal 5 ayat 17 dan ayat 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Sekarang mari kita saksikan bagaimana ulama agama Kristen menjelaskan secara presisi tafsir Injil Matius pasal 5 ayat 17 dan ayat 18. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Dia datang untuk menggenapinya. Jadi, Yesus menggenapi hukum Taurat bisa dengan menjadi antitipe bagi semua tipe-tipe yang ada, dan kedua adalah menjawab seluruh nubuatan tentang dirinya dalam perjanjian lama. Itu maksudnya. Apa maksud Yesus untuk menggenapi? Bisa dua hal. Pertama adalah, dia menggenapi semua tipe tentang dia di dalam perjanjian lama. Apa itu tipe? Tipe itu bayang-bayang. Sekarang kita putarkan pendapat Ustadz Mualaf juga tentang bagaimana mereka memahami secara benar tafsir Injil Matius pasal 5 ayat 17 dan ayat 18. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Taurat dan kitab para nabi. Yes. Aku datang, jadi ini kalimatnya adalah kalimat diterangkan, menerangkan, diterangkan, ya. Ya, aku datang bukan untuk meniadakannya, ya, melainkan untuk menggenapi. Berdasarkan video-video yang sudah kita saksikan tadi, maka sangat jelas bahwa Yesus dalam Bible tidak merubah satupun hukum Taurat. Bukan hanya itu, bahkan sahabat-sahabat kita ustadz-ustadz mualaf pun sangat setuju bahwa Yesus di Bible tidak merubah hukum Taurat. Sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan kita yang kedua. Benarkah Isa alaihissalam di Quran Islam tidak merubah hukum Taurat? Untuk menjawab pertanyaan ini kita akan menggunakan sumber ayat Quran yang diimani ustadz-ustadz mualaf sebagai kitab suci mereka. Kita perhatikan bersama surah Ali Imran ayat 50. Aku diutus untuk membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian perkara yang telah diharamkan untukmu. Aku datang kepadamu dengan membawa tanda, mukjizat, dari Tuhanmu. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan ayo kita dengarkan bersama bagaimana ulama-ulama Islam menafsirkan surah Ali, Imran ayat 50.
Dan aku datang ini adalah untuk menghalalkan sebahagian yang telah diharamkan ke atasmu. Nah, pada masa Nabi Musa alaihi salam dahulu, ada beberapa perkara yang diharamkan kepada Bani Israel. Apa di antara yang diharamkan kepada mereka dahulu? Yang diharamkan kepada mereka dahulu diantaranya adalah daging unta, diharamkan. Kemudian lemak dari kerbau, lemak dari kambing, lemak-lemak yang ada di dagingnya itu diharamkan. Itu adalah di antara yang diharamkan pada masa Nabi Musa alaihi salam dahulu. Nah, pada masa Nabi Isa alaihi salam, yang diharamkan dahulu itu dihalalkan kembali. Ini makna ayat wali uhilla lakum, dan untuk menghalalkan bagimu ba'dalladzi hurrima alaikum, sebahagian yang diharamkan ke atasmu, Bani Israel yang hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam dahulu. Berdasarkan video-video yang sudah kita saksikan tadi, maka sangat jelas bahwa Isa alaihissalam di Quran merubah sebagian hukum Taurat. Dan ini bukan tafsir kita sebagai orang Kristen, tapi tafsir ulama-ulama Islam yang pendidikannya tinggi dan merupakan lulusan-lulusan terbaik dari universitas-universitas Islam kelas dunia dengan pengalaman dakwah yang sudah tidak diragukan lagi. Setelah mendengar pendapat pendeta Kristen mengenai Yesus di Bible dan juga mendengar pendapat para ulama Islam mengenai Isa alaihissalam di Quran, maka kita sekarang secara pasti mengetahui bahwa dalam Bible Yesus Kristus tidak merubah satupun hukum Taurat. Sedangkan, dalam Quran Isa alaihissalam merubah sebagian hukum Taurat. Jadi kesimpulan logis kita, menjawab akal-akalan para ustadz mualaf yang menyamakan Yesus di Bible dengan Isa alaihissalam di Quran berdasarkan alasan, Yesus tidak merubah Taurat, terjawab sudah dengan jelas. Yesus di Bible dan Isa alaihissalam di Quran tidak sama. Profilnya beda, orangnya beda, kisahnya beda. Yesus di Bible Kristen bukan Isa alaihissalam di Quran Islam. Salam damai dari Apologetika. Tuhan Yesus memberkati saudara.